Selamat sore pemirsa, saya Shena Damayana akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Kabar Merah Putih. Kami akan menghadirkan informasi mengenai kegiatan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto ikut menyoroti vonis ringan terhadap terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Mois yang hanya divonis 6,5 tahun penjara. Presiden menilai vonis yang dijatuhkan tersebut melukai rasa keadilan di masyarakat dan menghimbau para hakim untuk berbenah. Presiden Prabowo Subianto menyentil vonis ringan terhadap terdakwa kasus korupsi yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. Kendati tidak menyebut perkara dan terdakwa yang dimaksud, sindiran tersebut diduga ditujukan kepada terdakwa Harvey Mois dalam kasus korupsi tata niaga timah yang hanya divonis 6,5 tahun penjara. Ia menilai vonis rendah itu melukai rasa keadilan di masyarakat dan mengimbau para hakim untuk berbenah. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrembangnas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 di Gedung Bappenas, Jakarta. Jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Prabowo pun menegaskan di bawah kepemimpinannya Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih, di mana tidak ada kebocoran, markup, dan tindakan merugikan negara lainnya. Dan untuk seluruh aparat, seluruh eselon, ya budaya markup, budaya penggelembungan proyek dan anggaran itu adalah korupsi. Saya ulangi, penggelembungan markup barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek yang nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta, ya 100 juta. Jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus kita hilangkan. Insya Allah dengan kita ngelola dengan baik, penghasilan untuk negara akan baik. Presiden Prabowo pun optimistis dengan pemerintahan yang bersih dan juga penegakan hukum yang tegas. Dampaknya akan positif ke penghasilan negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan negara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan anggaran kepada kementerian dan lembaga. Prabowo menyatakan tidak semua kementerian dan lembaga akan mendapatkan anggaran yang diinginkan. Penggunaan anggaran akan diutamakan untuk program prioritas seperti makan bergizi gratis serta kesejahteraan guru dan hakim. Presiden Prabowo Subianto mengimbau agar kementerian lembaga berhemat sekaligus mengingatkan bahwa anggaran yang ditargetkan masing-masing lembaga negara kemungkinan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan.
Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta. Saya minta kebesaran jiwa dalam arti ini. Ada prioritas kita. Ya, jadi mungkin KL-KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Penghematan anggaran ini dilakukan karena pemerintah memiliki program prioritas termasuk makan bergizi gratis di sekolah bagi anak-anak dan kenaikan gaji guru. Tapi anak-anak ini harus makan. Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Prabowo juga meminta para pemimpin daerah seperti gubernur dan bupati agar bersama-sama bekerja dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Ini juga para gubernur, para bupati ya, yang ikut rapat ini melalui video conference, saya mohon juga jiwa besar dan kesabaran. Mungkin ada beberapa yang harus kita dahulukan. Tapi percayalah ujungnya nanti gubernur bupati yang akan merasakan. Contoh, dana desa adalah sekarang 1 miliar 1 tahun. Benar ya? Dengan program makan bergizi, itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik 5, 6, 7 kali. Saudara-saudara sekalian. Jadi bukannya kita akan tambah, tapi melalui mekanisme yang kita yakin harus sampai ke sasaran. Dengan langkah penghematan anggaran, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto mengaku optimis perekonomian Indonesia dapat tumbuh hingga 8%. Presiden Prabowo tetap meyakini target tersebut bisa terrealisasi meski banyak pihak yang meragukannya. Saya optimis, saya yakin bahwa kita akan berbuat baik dan kita akan bikin kaget semua pihak luar negeri. Ada angka tadi, ya kita memang saya mencanangkan pertumbuhan 8%. Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya kita buktikan. Tapi sekali lagi, ya, pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang besar dalam sejarah pengalaman saya sendiri, dalam karier saya sebagai prajurit, kalau saya hadapi musuh yang berat, saya harus yakin saya akan berhasil. Bung Karno mengatakan kepada kita, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak mencapai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Itu memang istilahnya memotivasi kita. Kalau Belanda dulu mengatakan bahwa kita ini tidak pantas merdeka. Hei, orang Indonesia, hei orang pribumi, kau mau merdeka? Bikin peniti saja tidak bisa, tapi kita mau merdeka. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.
Pemirsa, Wakil Menteri BUMN Kartika Wiraatmojo melakukan sidak ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangannya untuk memastikan pelayanan penerbangan dan jasa Bandara Soekarno-Hatta di masa libur Nataru berjalan baik dan lancar. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo meninjau pelayanan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ia melihat langsung pelayanan dan operasional bandara menjelang arus balik libur Nataru. Ia juga meninjau langsung Garuda Maintenance Facility atau hangar perawatan pesawat, pusat pengendalian operasional airport terpadu, serta konveyor pengambilan bagasi. Dalam kesempatan itu, Kartika juga memantau pelayanan 3 maskapai milik BUMN yang berada di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Menurutnya, seluruh armada dari maskapai pelat merah seperti Garuda, Citylink dan Pelita Air semuanya dalam kondisi layak terbang. Jadi kita berkomitmen selama musim Nataru memastikan bahwa pelayanan pesawat kita, airline melalui Garuda, Citylink, Pelita semuanya berjalan dengan baik. Pesawatnya semuanya diinspeksi dengan baik sehingga safety dan on-time performance kita jaga. Karena hal-hal yang irregular semua langsung dianalisa dan langsung ada proses untuk perbaikan. Jadi safety menjadi nomor 1, kita pastikan bahwa pesawat-pesawat Garuda, Citylink, Pelita semua layak terbang. Tentunya operation center di Garuda, 3MF terus menjaga kelayakan dan juga safety maupun on-time performance dari pesawat kita. Arus balik Nataru di Bandara Soekarno-Hatta akan dimulai 1 Januari 2025 besok dan puncaknya hari Sabtu 4 Januari 2025. Guna memastikan kelancaran kedatangan penumpang, Wamen BUMN menekankan pentingnya alur kedatangan penumpang berjalan lancar tanpa hambatan. Ia berpesan kepada pengelola bandara untuk memaksimalkan pelayanan pengambilan bagasi agar bisa selesai kurang dari 30 menit. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 17,1 triliun rupiah untuk menjalankan program renovasi sekolah yang rusak di Indonesia. Anggaran itu untuk merenovasi lebih dari 10.000 sekolah di tahun 2025. Sebanyak lebih dari 10.000 sekolah di Indonesia akan direnovasi tahun 2025 mendatang. Sekolah yang menjadi prioritas renovasi terutama sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana alam. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukhti usai rapat dengan Menko PMK Pratikno. Menurut Mukhti, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 17,1 triliun rupiah untuk merenovasi sekolah negeri dan swasta yang dilakukan secara merata ke seluruh Indonesia. Pelaksanaan renovasi sekolah ini pun telah dilimpahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di anggaran 2025 itu ada 10.000 sekian sekolah yang insya Allah nanti kita renovasi di tahun 2025. Anggarannya sekitar 17,1 triliun yang insya Allah nanti pelaksanaannya sesuai dengan keputusan rapat hari ini dilimpahkan pelaksanaannya dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Datanya itu tersebar di seluruh Indonesia, karena 10.000 jadi saya tidak hafal. Oh enggak, itu sebarannya merata, terutama sekolah yang memang rusak berat karena berbagai sebab, terutama adalah yang karena bencana alam yang terjadi beberapa waktu di beberapa tempat di Indonesia. Renovasi sekolah ini merupakan salah satu program percepatan atau quick wins di bidang pendidikan. Renovasi sekolah menjadi salah satu prioritas percepatan pemerintah di tahun 2025 sebagai upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemerintah menargetkan menghilangkan kemiskinan ekstrim pada tahun 2026 dan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4,5% pada tahun 2029. Untuk itu sejumlah program telah disiapkan dalam RPJMN 2025-2029. Program pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029. Bahkan pemerintah menargetkan 0% kemiskinan ekstrim di tahun 2026 mendatang. Hal itu dikatakan oleh Kepala Bappenas Rahmat Pambudi dalam acara Musrenbangnas RPJMN yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Rahmat, RPJMN 2025-2029 menekankan pada penurunan angka kemiskinan menjadi 4,5% pada tahun 2029, serta pertumbuhan ekonomi menjadi 8%. Oleh karena itu, sejumlah program telah disiapkan pemerintah untuk mencapai target tersebut, diantaranya melalui perlindungan sosial terintegrasi, pemberdayaan masyarakat, dan layanan pendidikan hingga kesehatan. Dan RPJMN ini menekankan pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5% pada tahun 2029 dan kemiskinan ekstrim harus menjadi 0% pada tahun 2026. Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia difokuskan pada pemberian makan bergizi yang sehat, penuntasan tuberkulosis, pembangunan sekolah unggul baru, layanan kesehatan terintegrasi, dan perbaikan kualitas dan kesejahteraan guru. 8 strategi tersebut diantaranya adalah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi dan hilirisasi, serta penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung oleh Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter yang pro-growth. RPJMN merupakan indikator kinerja serta fokus pembangunan yang tergambar dalam proyek strategis nasional 5 tahun ke depan. Selain itu, RPJMN merupakan penjabaran dari visi misi Presiden yang terangkum dalam Asta Cita. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dalam rangka menuju swasembada pangan, pemerintah berkomitmen untuk menghentikan impor sejumlah komoditas pangan seperti beras, jagung, gula konsumsi, dan garam mulai tahun 2025. Informasinya selengkapnya sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komoditas kelapa sawit Indonesia merupakan sumber daya alam yang sangat strategis. Presiden juga menyebutkan saat ini banyak negara yang justru khawatir tidak mendapatkan suplai kelapa sawit dari Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyebut kelapa sawit yang tumbuh di berbagai wilayah di tanah air sebagai sumber daya alam yang sangat strategis. Saat memberikan pengarahan pada Musrenbangnas RPJMN, Presiden meminta kepala daerah bersama aparat penegak hukum untuk menjaga perkebunan kelapa sawit dalam negeri karena telah menjadi aset negara. Presiden pun menyinggung soal tuduhan deforestasi akibat perkebunan kelapa sawit dari Uni Eropa yang ditujukan kepada Indonesia. Di sisi lain, Presiden memaparkan banyak negara yang justru khawatir tidak mendapatkan suplai kelapa sawit dari Indonesia. Saya sampai, kalau keliling luar negeri, saya sampai merasa banyak negara selalu berharap dari Indonesia. Saya sampai ngeri sendiri, terlalu berharap. Disangka kita ini sudah jadi apa begitu. Ya. Minta kami mohon ini, terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana, itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Dengan permintaan pasar ekspor yang semakin meningkat, pemerintah akan terus memperluas lahan perkebunan kelapa sawit dan tidak perlu khawatir dengan tuduhan miring yang sering dilontarkan negara lain. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dalam rangka menuju swasembada pangan, pemerintah berkomitmen untuk menghentikan impor sejumlah komoditas seperti beras jagung, gula konsumsi, dan garam mulai tahun 2025. Pemerintah juga resmi menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen dan jagung di tingkat petani. Seusai rapat terbatas yang membahas target swasembada pangan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam di Istana Negara, pemerintah memastikan tidak akan mengimpor bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan garam tahun depan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan keputusan ini sebagai momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia ke depannya. Alhamdulillah, tadi dalam ratas yang pertama kita sudah memutuskan yang pertama dulu tidak impor beras Pak Mentan ya tahun depan. Tidak, harus berani. Amin. Ya, tidak impor beras, kemudian jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam. Ya, Pak, KKP mana ya KKP? Tambah garam. Kita tadi sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik, ya, dari 6.000 menjadi 6.500. Ini. Tak hanya itu, pemerintah juga resmi menaikkan harga pembelian pemerintah HPP gabah kering panen dan jagung dari petani. Dua, jagung disepakati harganya naik dari 5.000 menjadi 5.500. Pendek kata, perintah Presiden memutuskan tadi gabah dan jagung berapapun produk petani akan dibeli dengan harga HPP 6.000. Target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh seluruh kementerian dan lembaga, termasuk kepala daerah. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Dani Martin, TV One mengabarkan. Program makan bergizi gratis diharapkan bisa dorong permintaan baru hasil tani lokal. Program makan bergizi gratis juga disebut turut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan akan menciptakan lapangan pekerjaan hingga pertumbuhan ekonomi. Menteri Bappenas Rahmat Pambudi optimistis program makan bergizi gratis akan mendorong permintaan hasil pertanian lokal yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Rahmat Pambudi saat menyampaikan sambutan dalam acara Musren Bangnas RPJMN 2025-2029 di Jakarta. Dan permintaan itu akan menumbuhkan desa swasembada pangan, energi dan air. Menurutnya program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi pada anak-anak di sekolah dan ibu hamil semata. Akan tetapi juga akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian. Program makan bergizi gratis juga disebut turut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru hingga pertumbuhan ekonomi di kisaran 0,86% di awal tahun pertama penerapannya. Program makan bergizi akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan dan lapangan kerja, sarana dan prasarana logistik, dan permintaan itu akan menumbuhkan desa swasembada pangan, energi dan air yang bersinergi dengan pengembangan hutan sebagai cadangan pangan, energi dan air. Program ini tidak hanya memenuhi gizi ibu hamil, balita dan anak sekolah, tapi juga mendorong prestasi dan partisipasi siswa. PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86% di tahun pertama RPJMN. Program makan bergizi gratis diharapkan berdampak luas secara merata dan dirasakan kepada penerima manfaat secara tepat sasaran. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan biaya haji tahun 2025 yang harus ditanggung jemaah sebesar 65,7 juta rupiah. Kabar selengkapnya sesaat lagi. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan biaya haji tahun 2025 yang harus ditanggung jemaah sebesar Rp65.372.000. Sementara yang ditanggung jemaah haji 2024 lalu sebesar Rp56 juta. Menteri Agama Nasaruddin Umar membacakan usulan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2025 dalam rapat kerja pendahuluan dengan Komisi 8 DPR RI Senin 30 Desember di Jakarta. Untuk tahun
1446 Hijriah 2025 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji 93.399.694 rupiah 90 sen. Jadi dengan komposisi BP sebesar 65.372.779,49 atau 70%, dan nilai manfaat optimal atau nilai manfaatnya itu sebesar 28.16.905,50 atau 30%. Nah, jadi 70 banding 30%. Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BP tahun tersebut sebesar 65.772.779,49 rupiah. Dengan usulan Menteri Agama tadi, Jemaah Haji Indonesia tahun 2025 menanggung biaya sebesar Rp65.372.779,49. Dipotong uang setoran awal saat mendaftar haji yang sebesar Rp25 juta, maka sisa pelunasan yang harus dibayar jemaah untuk bisa berangkat haji tahun 2025 adalah Rp40 juta lebih. Perlu digarisbawahi, ini baru usulan dari Menteri Agama dan belum disetujui oleh DPR RI. Biaya yang harus ditanggung jemaah haji 2024 adalah Rp56 juta. Dipotong uang setoran awal saat mendaftar haji yang sebesar Rp25 juta, maka besar sisa pelunasan yang harus dibayar jemaah haji tahun 2024 adalah sebesar Rp31 juta. Kementerian Agama awalnya menjanjikan biaya haji tahun 2005 akan lebih murah dari tahun 2024. Tapi hampir kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya itu nggak bisa disebut sekarang karena harus ada kesepakatan di Panja. Terus Tim TV One mengabarkan. Badan Penyelenggara Haji Indonesia melantik para pejabat eselon 2 hingga 4 di masjid. Pelantikan di masjid ini memiliki makna tanggung jawab dan keikhlasan dalam melayani masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji. Sejumlah pejabat yang dilantik merupakan mantan penyidik KPK hingga anggota TNI serta kejaksaan. Diharapkan dengan bergabungnya mereka dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Kita memang untuk tim kita ini kita libatkan banyak pihak, ada dari kejaksaan, ada kepolisian, bahkan juga ada dari Kementerian Hukum, ada KPK, ada TNI juga ada. Kita berharap dengan pandangan baru dari mereka, dari yang di luar PHU selama ini akan semakin melengkapi tugas kita, akan menjadikan lebih baik. Pemirsa, TV One berhasil menerima penghargaan dalam ajang Humas Kementerian Agama Award 2024 kategori media dan jurnalis. Menutup akhir tahun 2024, TV One sebagai media televisi berita nasional memenangkan ajang Humas Kementerian Agama 2024. Penghargaan berupa trofi dan uang tunai diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki kepada perwakilan TV One ADSPP selaku manajer News Gathering TV One. Penghargaan TV One di Humas Kemenag Award 2024 adalah bentuk apresiasi Kementerian Agama atas kontribusi TV One dalam menyebarkan informasi dan komunikasi ke publik terkait kegiatan keagamaan melalui media televisi.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai melantik 56 pegawai manajerial di Kementerian HAM. Pigai menegaskan seluruh pejabat yang dilantik telah melalui seleksi yang ketat. Sebanyak 56 pegawai manajerial di Kementerian Hak Asasi Manusia dilantik oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Seluruh pegawai yang dilantik hari ini sebelumnya merupakan pegawai internal dari Direktorat Jenderal HAM. Menurut Pigai, mereka telah melalui seleksi yang ketat mulai dari aspek pengetahuan, aspek kemampuan, dan aspek sikap. Usai pelantikan, Menteri HAM berpesan kepada anak buahnya untuk menjaga sikap dan moral mereka, salah satunya dengan menjauhi segala macam bentuk judi. Tapi dengan proses yang seleksi yang ketat, terutama dari 3 aspek, knowledge, pengetahuannya, sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang cocok, saya berikan kepada posisi yang tepat. Kemudian yang ukuran kedua, selain knowledge, itu adalah skills, keterampilan. Juga saya pertimbangkan, lalu yang ketiga, aspek attitude, perilaku. Tidak judi online, tidak judi offline, tidak melakukan korupsi, menjaga moral, integritas dan mentalitas yang baik tentang dirinya, ya, berperilaku yang baik di dalam kantor maupun juga produk. Pigai menambahkan, seluruh pejabat yang ia angkat hari ini tidak ada yang ia kenal sebelumnya. Ia memilih mengangkat mereka berdasarkan meritokrasi dan kinerja mereka sebelumnya. Dari Jakarta, Josephine Kezia, Virgi Dinas, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Menteri Agama Nasaruddin Umar beserta PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menggelar doa bersama untuk menyambut pergantian tahun 2025 bersama para ulama se-Indonesia. Menteri Agama menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan untuk meminta pengampunan hilaf di masa lalu dan diberi energi baru untuk masa yang akan datang. Selain itu, doa bersama juga dilakukan untuk meminta langsung agar para pejabat diberi kesadaran menjadikan para pemegang keputusan adalah orang yang soleh dan solehah. Rencananya, pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan melakukan acara lanjutan, yaitu Bentang Asa dan juga Semarak Jakarta Mendunia pada malam Tahun Baru yang dilaksanakan di beberapa titik, termasuk Masjid Istiqlal. Ya Allah, ya Tuhan kami, imam kami, para pemimpin-pemimpin kami. Kita sedang bersama-sama menutup Tahun Baru dengan istighosah, dengan doa. Semoga kehilafan, kealfaan dan dosa masa lampau kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tahun baru akan datang ini diberikan energi baru dan juga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Dan kita semua berdoa semoga DKI Jakarta insyaallah semakin hari semakin jaya menjelang tahun setengah milenial ini. Sebentar lagi kita akan peringati 500 tahun DKI Jakarta ya. Maka itu kita ingin bukan hanya Jakartanya yang terkenal, tapi umatnya juga semakin saleh, semakin saleh. Dan pejabat-pejabat yang menjabat di kedudukannya masing-masing insya Allah senantiasa akan amanah. Presiden Prabowo Subianto ikut menyoroti vonis ringan terhadap terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Mois yang hanya divonis 6,5 tahun penjara. Presiden menilai vonis yang dijatuhkan tersebut melukai rasa keadilan di masyarakat dan menghimbau para hakim untuk berbenah. Presiden Prabowo Subianto menyentil vonis ringan terhadap terdakwa kasus korupsi yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.
Kendati tidak menyebut perkara dan terdakwa yang dimaksud, sindiran tersebut diduga ditujukan kepada terdakwa Harvey Moise dalam kasus korupsi Tata Niaga Timah yang hanya divonis 6,5 tahun penjara. Ia menilai vonis rendah itu melukai rasa keadilan di masyarakat dan mengimbau para hakim untuk berbenah. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrembangnas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 di Gedung Bappenas, Jakarta. Jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Prabowo pun menegaskan di bawah kepemimpinannya Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih, di mana tidak ada kebocoran, markup, dan tindakan merugikan negara lainnya. Dan untuk seluruh aparat, seluruh eselon, ya budaya markup, budaya penggelumbungan proyek dan anggaran itu adalah korupsi. Saya ulangi, penggelumbungan markup barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek yang nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta, ya 100 juta. Jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus kita hilangkan. Insya Allah dengan kita ngelola dengan baik, penghasilan untuk negara akan baik. Presiden Prabowo pun optimistis dengan pemerintahan yang bersih dan juga penegakan hukum yang tegas. Dampaknya akan positif ke penghasilan negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan negara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kejaksaan Agung memutuskan memajukan banding atas vonis ringan Harvey Moise dalam kasus korupsi yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Tindakan ini juga bentuk responsif atas amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi di Indonesia. Kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau, ya, pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Nah, memang kami berkomitmen walaupun barangkali salinan putusannya masih kita tunggu, tapi karena ada catatan persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, maka itu juga bisa kita jadikan sebagai pedoman, ya, sebagai dasar untuk menyusun dalil-dalil yang kita sampaikan. Karena kita tahu bahwa dari sisi stakmat yang diajukan bahwa penuntut umum menuntut yang bersangkutan 12 tahun tapi hanya diputus dengan 6 tahun
5 bulan ya, 6,5 tahun ya. Oleh karenanya sekali lagi kami sangat mendukung apa yang disampaikan beliau dan kita responsif melakukan upaya-upaya untuk banding terhadap itu. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan anggaran kepada kementerian dan lembaga. Prabowo menyatakan tidak semua kementerian dan lembaga akan mendapatkan anggaran sesuai yang diinginkan. Penggunaan anggaran untuk diutamakan program prioritas seperti makan bergizi gratis serta kesejahteraan guru dan hakim. Presiden Prabowo Subianto mengimbau agar kementerian lembaga berhemat sekaligus mengingatkan bahwa anggaran yang ditargetkan masing-masing lembaga negara kemungkinan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta. Saya minta kebesaran jiwa dalam arti ini. Ada prioritas kita. Ya, jadi mungkin KL-KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Penghematan anggaran ini dilakukan karena pemerintah memiliki program prioritas termasuk makan bergizi gratis di sekolah bagi anak-anak dan kenaikan gaji guru. Tapi anak-anaknya harus makan. Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Prabowo juga meminta para pemimpin daerah seperti gubernur dan bupati agar bersama-sama bekerja dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Ini juga para gubernur, para bupati ya, yang ikut rapat ini melalui video conference, saya mohon juga jiwa besar dan kesabaran. Mungkin ada beberapa yang harus kita dahulukan. Tapi percayalah ujungnya nanti gubernur bupati yang akan merasakan. Contoh, dana desa adalah sekarang 1 miliar 1 tahun. Benar ya? Dengan program makan bergizi, itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik 5, 6, 7 kali. Saudara-saudara sekalian. Jadi bukannya kita akan tambah, tapi melalui mekanisme yang kita yakin harus sampai ke sasaran. Dengan langkah penghematan anggaran, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya, Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan Happy New Year.